atau suami setelah selesai sholat Isya, jika tidak ada sesuatu yang penting, jika tidak ada kaitan dengan maslahat keluarga dan semisal, maka segera pulang, kemudian bercengkrama atau berkumpul dengan keluarga, terutama istri. Berikutnya adalah, kalau yang lalu itu adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kaum laki-laki, ya, atau pelajaran yang harus didengar oleh laki-laki, maka sekarang kebalikannya, yaitu pelajaran-pelajaran yang berharga yang harus diperhatikan oleh seorang wanita atau istri atau ibu-ibu. Tapi bukan berarti kemudian seorang laki-laki tidak boleh menyimak, tidak. Semuanya menyimak, tetapi yang sangat ditekankan di sini adalah kaum wanita, karena berikut ini adalah pembahasan tentang hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Sekali lagi, hak suami yang wajib ditunaikan oleh sang istri. Kita baca dulu. Inna haqqar rajul 'alal mar'ati 'azim. Bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam 'azamatahu biqaulihi fi ma rawahu al-Hakim wa ghairuhu min hadits Abi Sa'id, haqquz zawji 'ala zawjatihi allau kanat bihi qurhatun falahasadha ma addat haqqahu. Sesungguhnya hak suami yang wajib ditunaikan oleh sang istri sangat agung, besar, yang telah disebutkan atau dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hak suami yang wajib ditunaikan oleh sang istri, tentang keagungannya, sebagaimana dalam sabdanya, riwayat Hakim dan selainnya, dari jalan Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi, Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, hak suami yang wajib ditunaikan oleh istrinya itu sangat agung. Andaikan istri itu, atau andaikan ada satu luka pada seorang suami, kemudian luka itu diisap oleh sang istri, maka sang istri belum menunaikan hak suami. Artinya misalnya ada laki-laki luka, suami luka, kakinya borok begitu, ya, luka yang menganga, yang besar, yang lama sembuhnya sehingga keluar darah, keluar nanah, bengkak, ya. Kemudian istri mengisap, diisap luka ini supaya sembuh maksudnya, atau paling tidak supaya ringan sakitnya, diisap oleh sang istri, maka itu belum menunaikan hak sang suami. Kenapa demikian? Karena terlalu besar hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Ikhwan fillah azakumullah. Kalau kita mendengar ini, mestinya kita mendengar sebelumnya ya, supaya imbang. Ya, jadi kalau kita mendengar ini saja, nanti pincang. Kemarin kita sebutkan banyak sekali hak-hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami, ya. Maka kita harus imbang, adil, tidak hanya membahas haknya suami, tetapi juga membahas haknya sang istri. Kita lanjutkan. Wal mar'atu al-kayyisatu al-fatinatu hiyallati tu'azzimu ma 'azzamallahu wa rasuluhu. Wahiyallati tuqaddiru zawjaha haqqa qadrihi fatajtahidu fi ta'atihi li'anna ta'atahu min mujibatil jannah. Kata beliau, wanita yang cerdas, yang pintar itu adalah wanita yang mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi karena Allah mengagungkan, menganggap besar, menganggap penting, Rasul juga demikian, maka wanita yang cerdas, yang pintar, mestinya juga menganggap ini besar. Jadi kalau Allah menganggap ini penting, mestinya seorang istri yang cerdas juga menganggap ini penting, bukan diremehkan. Ya, kalau sekarang kan banyak perempuan, tidak apa-apa, suami gak akan marah.
enggak apa-apa, tenang aja, suami takut sama saya, kan gitu ya. Lalu kemudian mendasari dengan sebuah hadis yang tidak ada asal usulnya, yaitu kisahnya Umar ketika didatangi oleh seorang laki-laki yang mengeluhkan, yaitu membangkangnya sang istri, ya, melawannya sang istri, dikeluhkan kepada Amirul Mukminin. Kemudian Amirul Mukminin ternyata dimarah-marahi oleh istrinya sendiri. Lalu si laki-laki ini tidak jadi mengeluh. Maka ini menunjukkan bahwa memang demikianlah suami mestinya tunduk patuh kepada istri. Maka ini batil, tidak benar, karena hadisnya pun juga tidak benar. Jadi kalau hadisnya tidak benar, tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Yang benar itu adalah suami menunaikan haknya istri, istri menunaikan hak suami. Timbal balik adil, ya, bukan suami takut istri, kemudian istri memimpin suami atau menyetir suami, tidak benar juga. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, beliau mengatakan mengagungkan hak suami, yaitu sang istri memuliakan suaminya dengan sebenar-benarnya. Kemudian dia bersungguh-sungguh mentaati suaminya, karena ketaatan kepada suami itu akan memasukkan dirinya ke dalam surga. Ya, tapi ingat catatannya adalah mentaati suami dalam hal yang ma'ruf saja. Jadi ibu-ibu, istri disuruh suami misalnya, kamu tolong pergi ke Jakarta, ya, sendirian saja, pengiritan, nggak usah mahram, untuk suatu keperluan, disuruh suaminya, taat atau enggak? Jawabannya tidak boleh taat. Sang istri bisa mengatakan, maaf wahai suamiku, Allah Subhanahu wa taala melarang seorang wanita musafirah tanpa mahram. Saya takut murkanya Allah. Jadi menolaknya dengan halus, ya. Tetapi di sini mentaati suami dalam perkara ma'ruf, itulah yang akan memasukkan seorang wanita ke dalam surga. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, hadis ini sering kita dengar. Ya, coba perhatikan hadisnya. Idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zaujaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti. Pernah dengar hadis ini? Ya? Kira-kira tentang apa? Kalau antum sering mendengar, pasti mengetahui hadis ini. Tentang apa ini kira-kira? Tentang 4 amalan istri yang bisa memasukkan ke dalam surga. Taib, hadis ini sering didengar di mana? Di mana? Di khutbah Jumat? Tidak. Di mana? Biasanya di tausiah pernikahan. Ya. Makanya paling enak kalau ngasih tausiah pernikahan, baca ini aja sudah. Enak, nggak pakai persiapan udah, karena sering. Cuman kalau sering-sering ya bosan kan gitu. Ya. Taib. Jadi bahkan yang kami dapati paling sulit itu ketika mengisi tausiah pernikahan. Itu paling sulit. Pertama, materinya ya kadang-kadang itu-itu aja. Ya. Dan sulit kita mencarikan materi yang kira-kira cocok untuk kondisi seperti itu. Kondisi pernikahan sulit. Yang kedua, kondisi orang-orang yang di dalam undangan itu biasanya tidak dengar. Biasanya. Kenapa? Karena saat itu pertemuan antara keluarga, antara rekan, antara sahabat yang lama nggak ketemu, sehingga saat itu seneng-seneng ngobrol, bercengkrama, akhirnya yang ceramah juga tidak didengar. Ini yang kita alami demikian. Nah, oleh karena itu kita lanjutkan, tidak kita bahas masalah tausiah pernikahan. Kita bahas hadis ini. Rasulullah mengatakan, apabila istri itu sholat 5 waktunya, puasa 1 bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, kemudian taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada sang istri itu, masuklah ke dalam surga dari pintu-pintu mana saja yang kau mau. Subhanallah. Jarang-jarang ada orang disuruh masuk surga milih pintu. Ya. Pintu surga ada berapa? 8.
laha dalam hadis laha samaniyatu abwab. Surga itu memiliki 8 pintu. Kalau neraka 7 pintu dalam Al-Quran. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maksum. Ini tentang neraka. Tapi kalau surga itu ada 8 pintu. Nah, jarang-jarang ada orang yang masuk surga itu disuruh memilih pintu. Di antaranya adalah wanita yang melakukan 4 perkara ini. Apa saja tadi? Salat 5 waktu, puasa Ramadan penuh. Jadi kalau ada utang segera diapain? Diqadha. Jangan sudah menjelang Ramadan depannya bingung. Ini kurang seminggu, Sya'ban kurang seminggu sisanya. Bingung akhirnya. Kemudian sakit lagi, sudah lewat. Ya. Jadi mestinya disegerakan mengqadha. Lalu yang ketiga, menjaga kehormatannya. Di dalam hadis disebutkan menjaga farjinya, kemaluannya. Kemudian yang keempat, apa tadi? Mentaati suaminya. Maksudnya dalam hal yang ma'ruf. Subhanallah, wanita itu kalau ingin sukses, terutama yang sudah punya suami, itu gampang. Karena sukses di sini bukan sukses duniawiyah. Ya. Orang menganggap sukses itu kalau sudah bekerja, punya penghasilan pribadi, bisa beli ini, bisa beli itu, meskipun perempuan. Itu anggapan kebanyakan orang tentang sukses. Padahal sukses yang sebenarnya adalah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang diselamatkan dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang sukses. Jadi wanita, terutama kalau sudah bersuami, menjadi orang sukses itu gampang. Tidak harus kerja di perusahaan, tidak harus jadi sekretaris, tidak harus jadi penjaga toko, tidak harus jadi ini dan itu. Tetapi apa? Cukup melakukan 4 perkara ini, maka dia termasuk orang yang sukses. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fata'ammali ayyatuhal muslimatu kaifa ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'ataz zauji min mujibatil jannati kas-salati was-siyami walzami ta'atahu wajtanibi ma'siyatahu fa inna ma'siyatahu ghadabur rabbi subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah wahai wanita muslimah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ketaatan kepada suami bisa memasukkannya ke dalam surga, sama dengan sholat dan puasa. Jadi Nabi mensejajarkan taat suami itu sama dengan sholat, sama dengan puasa, dan sama dengan menjaga kehormatannya. Yang mana 4 hal ini bisa memasukkan wanita itu ke dalam surga. Jadi taat suami masuk surga, ya. Kemudian sholat masuk surga, puasa masuk surga. Jadi andaikan benar seorang wanita itu sholatnya 5 waktu benar, tidak pakai sholat sunnah, maka dia akan masuk surga. Cuman masalahnya sholat 5 waktunya itu benar nggak? Jangan-jangan kadang-kadang lalai, ya kan? Jangan-jangan waktu-waktunya mepet-mepet, zuhurnya ketiduran sampai asar, ya. Kemudian apa? Kemudian subuhnya bablas sampai syuruk. Maghribnya juga demikian, kepikiran masakan, ya macam-macam. Isaknya sudah ngantuk, akhirnya khusyuknya hilang. Nah, kalau seperti ini adanya, perlu ditambahi dengan sholat-sholat sunnah. Karena diantara fungsi sholat sunnah itu adalah melengkapi atau menambal kekurangan-kekurangan yang wajib-wajib. Demikian pula puasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kata beliau, yaitu tetaplah taat kepada suami dan jauhilah segala kemaksiatan, karena sesungguhnya durhaka kepada suami, membangkang, membantah, itu mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi,
demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi, tiada seorang laki-laki yang memanggil istrinya untuk menemani di ranjangnya, fata'ba alaihi, lalu sang istri itu enggan kepadanya, illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yardha anha, maka Allah yang ada di langit itu murka kepadanya sampai sang suami itu ridha atau memaafkannya. Coba lihat di sini. Jadi kalau suami memanggil istri ya untuk menemaninya tidur, lalu kemudian istri membantah, istri tidak mau, maka yang murka bukan suami, tapi Allah Subhanahu wa taala murka. Dan murkanya Allah itu terus berlalu. Bahkan dalam riwayat yang lain, la'anatul malaikatu hatta tusbiha. Para malaikat pun ikut melaknat si wanita tersebut sampai pagi hari. Kecuali apa? Kecuali sang suami memaafkan. Makanya para ulama menjelaskan kepada kita bahwa ini merupakan hal yang kadang-kadang disepelekan oleh wanita, ya, dan itu merupakan haknya suami. Apa itu? Berkhidmat, ya, dalam masalah hubungan biologis. Jadi istri harus mempersiapkan dirinya untuk suaminya. Kalau suaminya membutuhkannya, memanggilnya, lalu istri enggan, tidak mau, maka yang murka adalah Allah, yang melaknat adalah para malaikat. Sampai kapan? Sampai pagi hari atau sampai suaminya memaafkan. Oleh karena itu kalau misalkan ada uzur, maka sang istri harus minta maaf sampai mendapatkan maafnya sang suami, baru kemudian Allah tidak murka. Oleh karena itu Fadilatul Syekh Khalid Al-Muslih ketika ditanya tentang kapan seorang istri boleh menolak panggilan suami dalam rangka hubungan biologis, ya, sekali lagi, kapan istri boleh menolak panggilan suami dalam rangka berhubungan biologis? Maka beliau mengatakan hukum asalnya haram. Istri menolak panggilan suami untuk hubungan biologis, hukumnya haram. Kenapa haram? Karena Allah murka. Yang kedua, para malaikat melaknat. Bahkan tidak hanya sekedar haram, dikatakan oleh para ulama termasuk min kabairidz dzunub, termasuk bagian dari dosa-dosa besar. Kecuali ada kondisi-kondisi tertentu dibolehkan bagi sang istri untuk menolak, tapi dengan cara yang baik. Satu disebutkan oleh para ulama, yaitu apabila sang suami nasyiz, yaitu tidak menunaikan kewajiban. Ya, ini dalam rangka apa? Dalam rangka menasihati sang suami. Apa contohnya? Kewajiban suami, haknya istri kemarin kita sebutkan adalah memberi nafkah. Memberi nafkah. Ternyata sang suami tidak mau ngasih nafkah karena pelit. Lain halnya kalau karena miskin, lain lagi ini. Dianjurkan sang istri sabar. Tapi kalau karena pelit, ya, uang ada, nafkah ada, tapi tidak diberikan kepada istri karena pelit, dia lebih suka beli-beli barang-barang yang lain. Dia sukanya membelanjakan hartanya untuk kepentingan pribadinya. Beli mobil, beli motor, ganti mobil, ganti motor, ya. Kemudian tidak mau memberi nafkah sang istri. Tidak mau memberi nafkah sang istri. Maka di sini dikatakan oleh para ulama, boleh sang istri menolak panggilan sang suami dalam rangka hubungan suami istri. Sang istri mengatakan, mohon maaf, saya tidak mau kecuali kalau engkau memberikan hak saya, kewajiban saya tunaikan. Di sini boleh. Karena apa? Karena setimpal.
Atau misalnya hak istri yang lain yang tidak ditunaikan. Apa itu? Mengayomi. Jadi suami tidak mau mengayomi sang istri, ya. Atau suami tidak mau mengajari sang istrinya kebaikan, maka sang istri boleh menolak panggilan sang suami dalam rangka hubungan biologis dengan cara yang baik. Yang kedua disebutkan juga, yaitu ketika sang wanita atau istri akan mendapati mudarat dengan hubungan biologis, ya. Dan ini sebabnya banyak yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Contohnya adalah ketika sang suami melakukan aktivitas yang bisa memudaratkan sang istri. Ya, mohon maaf, disebutkan oleh sebagian para ulama, ketika ada suami melakukan hubungan biologis, maka dia melakukan aktivitas yang luar biasa sehingga memudaratkan sang istri, seperti memukul, ya, atau yang semisalnya. Maka sang istri berhak untuk menolak dengan cara yang baik. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, la dharara wa la dhirar. Tidak boleh melakukan sesuatu yang memudaratkan dirinya, dan tidak boleh pula melakukan sesuatu yang memudaratkan orang lain. Kekerasan misalnya yang dilakukan ketika yaitu berhubungan suami istri, dan ini memudaratkan sang istri. Atau misalnya sang suami kalau melakukan hubungan biologis, melakukan perkara yang haram, nanti akan disebutkan apa saja, ya, melakukan perkara yang haram ketika hubungan biologis, maka sang istri boleh menolak, bahkan wajib menolak. Maaf suami, ini dimurka oleh Allah, tidak boleh, ya, perlu disampaikan demikian. Yang ketiga, misalnya ketika sang istri sakit, lalu kemudian sang suami memanggil untuk hubungan biologis, maka ketika hubungan biologis itu memudaratkan sang istri, maka istri berhak menolak dengan cara yang baik. Katakan kepada sang suami, mohon maaf wahai suamiku, aku sedang sakit. Ketika hubungan biologis maka membuat aku semakin parah, akan lambat sembuhnya, mudarat. Maka ini sama dengan yang di atasnya tadi. Rasulullah melarang melakukan aktivitas yang memudaratkan diri dan orang lain. Kemudian juga ditambahkan lagi, ketika istri dalam kondisi haid, ya, ketika istri dalam kondisi haid, suami memanggil dalam rangka hubungan biologis, maka sang istri berhak bahkan wajib menolak. Karena seorang laki-laki yang menggauli istrinya dalam keadaan haid itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuman para ulama mengatakan yang tidak boleh itu adalah hubungan biologis. Adapun menemani suami, tidur bersama suami, bersentuhan dengan suami selama tidak hubungan biologis, maka ini tetap wajib dilakukan ketika sang suami berkehendak. Yang tidak boleh, yang ditolak itu adalah hubungan biologis yang sebenarnya ketika sedang haid, ya. Makanya para ulama telah membahas kepada kita semua hal yang dilakukan oleh suami istri ketika istrinya haid, semuanya boleh kecuali hubungan biologis. Ini catatan, terutama yang nggak ngerti atau yang belum tahu, ya. Dikirain kalau haid tak boleh sentuhan sama sekali, ya. Dikirain kalau haid kemudian tidak boleh melihat istrinya. Dikirain kalau haid tidak boleh masak untuk masakan suaminya. Ini kebiasaan orang Yahudi dulu. Jadi kalau wanita haid dalam kaum Yahudi itu tidak boleh bersentuhan sama suami, kemudian tidak boleh tidur sama suami, tidak boleh masak masakan sang istri yang haid, kemudian tinggal di tempat khusus yang tidak boleh bercampur dengan suami. Ini orang Yahudi dahulu. Kalau orang Islam, Rasulullah mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah, yakni al-jima'. Jadi Rasulullah pernah ditanya tentang apa saja yang boleh dilakukan oleh suami kepada istrinya yang sedang haid, maka Rasulullah mengatakan lakukan semua hal, boleh semuanya,
kecuali satu saja, yaitu jima, yaitu hubungan badan suami istri. Oleh karena itu, ketika wanita sedang haid, maka suami masih boleh mencium istrinya, atau mencium istrinya, atau memeluk istrinya. Bahkan apapun yang dilakukan oleh suami kepada istrinya yang sedang haid, selagi bukan hubungan biologis, bukan jima, maka itu boleh. Bahkan disebutkan oleh para ulama, bahkan memuaskan sang suami, istri yang sedang haid, memuaskan biologisnya sang suami bukan dengan cara hubungan biologis, maka ini diperbolehkan. Ya, kalau ini nggak tahu, bisa bahaya. Seorang laki-laki yang mendapati istrinya haid, dia menyangka tidak bisa mendapatkan kepuasan biologis karena sedang haid, maka jatuhnya nanti ke perkara yang haram, ya. Atau kalau nggak jatuh kepada perharam, ya jatuhnya kawin lagi. Ketika ditanya, lu kenapa kau kawin lagi? Karena istri saya haid. Maka dapat istri yang kedua haid juga. Akhirnya kawin yang ketiga. Ternyata yang ketiga ini hamil, kemudian melahirkan, tambah parah. Nifas, bisa-bisa sampai 40 hari tidak berhubungan. Akhirnya yang keempat juga haid juga, bareng-bareng semuanya. Misalnya mau kawin kelima nggak bisa, ya kan? Akhirnya apa? Dicerai, kemudian kawin lagi, tidak ada habisnya akhirnya. Maka seorang suami boleh melakukan apa saja terhadap istrinya yang sedang haid, kecuali satu, yaitu jima, berhubungan badan yang sebenarnya. Ya, taib. Kita lanjutkan. Yang berikutnya disebutkan oleh para ulama juga, tadi ketika wanita sedang haid boleh menolak, bahkan wajib menolak ketika diajak hubungan badan oleh suaminya. Yang berikutnya adalah ketika sang istri sedang puasa wajib. Misalnya puasa Ramadan, istri sedang puasa Ramadan, diajak hubungan badan oleh suaminya, maka istri wajib menolak. Lu kok bisa? Apa suaminya nggak puasa juga? Hah? Ya bisa. Bagaimana? Misalnya suaminya datang dari safar dalam keadaan tidak puasa, maka dia ingin berhubungan badan dengan istrinya, tapi istrinya puasa Ramadan, maka sang istri harus menolak ajakan suaminya. Tapi bagaimana dengan puasa qadha Ramadan? Jadi istri sedang mengqadha puasa Ramadan, lalu suaminya mengajak hubungan biologis. Pertanyaannya, ditolak atau tidak ditolak? Puasa wajib ini, puasa wajib yaitu mengqadha Ramadan. Nah, gimana ibu-ibu ini? Istri sedang mengqadha puasa Ramadan, kemudian suaminya meminta hubungan biologis. Ya mohon maaf agak mendetil ya, karena memang waktunya ini nggak bisa dihindari, ya kan? Ya nggak tahu kok, tetap seperti ini ya, mau nggak mau dibahas. Karena ini pembahasannya ya pas itu gitu loh. Kalau enggak ya sudah, kita tinggalkan, enggak kita bahas lagi. Istri yang sedang puasa qadha Ramadan, suaminya mengajak istrinya berhubungan biologis. Pertanyaannya, ditolak atau tidak ditolak? Menurut antum bagaimana para bapak? Hah? Tidak ditolak. Ini puasa wajib. Hah? Kalau waktunya sempit, hah? Tinggal seminggu utangnya 7 hari, tinggal seminggu waktunya mengqadha. Berarti jawabannya di sini adalah tergantung mampukah si wanita ini mengqadha di hari yang lain. Kalau masih bisa, masih mampu, maka silakan dibatalkan, ya, penuhi panggilan sang suami. Tapi kalau sekiranya tidak mampu, misalnya karena waktunya mepet, kesehatannya menurun, dikhawatirkan tidak bisa mengqadha pada waktunya, maka saat itu menolak dengan cara yang baik. Dan suami ya harus pengertian, kok cek nemene gitu loh. Dia ini sedang melakukan puasa qadha kok dia suruh membatalkan, kan gitu.
Jadi ikhwan fillah azza, memang itu haknya sang suami, tapi istri juga punya kewajiban untuk mengqadha sesegera mungkin. Ya. Kita lanjutkan. Kemudian termasuk diantaranya yang boleh bagi sang istri menolak ajakan suami dalam rangka hubungan biologis adalah apabila sang istri mendapati syarat dalam pernikahan yang tidak atau belum ditunaikan oleh suami. Ya, apabila si istri ini mendapati sebuah syarat atau mungkin beberapa syarat ketika pernikahan itu belum ditunaikan sampai sekarang dari sang suami, maka sang istri boleh menolak dengan alasan penuhi hak saya. Dulu kamu janjinya apa? Misalnya janjinya apa? Janjinya kamu besok misalnya tak belikan ini misalnya, tapi belum dibelikan karena pelit. Lain halnya kalau karena tidak mampu, ini lain lagi. Tidak dibelikan karena pelit, maka di sini sang istri boleh menolak dan dia menuntut diberikan haknya, yaitu apa yang dijanjikan ketika dalam pernikahan dulu. Kita lanjutkan lagi. Maka ya, fal wajibu 'alaika ayyatuhal muslima antadini li zaujiki bis sam'i wat ta'ati fi kulli ma ya'muruki bihi mimma la yukhalifu syar'a. Maka yang wajib bagi seorang wanita muslimah adalah tunduk dan patuh dengan mendengar dan taat kepada apa yang diperintahkan oleh suaminya kepadanya, tetapi dengan syarat apabila perintah suami tidak menyelisihi syariat. Ya, ini catatan yang penting. Jadi intinya adalah haknya suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Yang pertama adalah istri tunduk patuh dengan apapun yang diperintahkan suami, tapi dengan catatan apa? Selagi perintahnya suami tidak menyelisih syariat. Ya, wah istriku tolong belikan rokok, ditaati nggak kira-kira? Ditolak, karena rokok itu bahaya, ya kan? Allah menyebutkan wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Di antara tugas yang diberikan oleh Allah kepada Rasul adalah mengharamkan yang buruk-buruk. Orang semua sepakat rokok itu buruk, berarti yuharrim, Allah mengharamkan, maka tidak usah taat. Ya, taib. Nanti akan dirinci lagi. Wahdari kullal hadar minal ifrati fit ta'ati hatta tuti'ihi fil ma'siyah. Tapi hati-hati, ya, dengan penuh kehati-hatian, jangan berlebihan pula dalam ketaatan sehingga taat kepada suami dalam perkara maksiat. Ya, suruh joget misalnya, boleh? Boleh nggak? Nggak boleh total atau ada catatan? Nah, diperinci bagaimana? Kalau di depan suaminya ya boleh, siapa yang melarang? Tapi kalau di alun-alun ya nggak boleh. Ya, jadi jangan berlebihan taat kepada suami, tapi taatilah suami sesuai dengan syariat. Kalau yang tidak sesuai syariat jangan ditaati. Tapi sekali lagi menolaknya dengan cara halus, jangan langsung ditampar. Ya, taib. Kemudian beliau mengatakan lagi, fa innaka in fa'alti kunti athima. Kalau engkau melakukan ketaatan kepada suami dalam perkara maksiat, dosa, maka engkau ikut berdosa. Sekali lagi, ini yang pertama ya, nanti ada yang kedua, ketiga, tapi ini diperinci nanti insya Allah. Jadi yang pertama ini adalah haknya suami yang wajib ditunaikan oleh sang istri adalah istri harus tunduk dan patuh terhadap perintah suami. Dengan catatan apa? Selagi perintah suami tidak merupakan kemaksiatan atau bukan merupakan kemaksiatan. Tidak usah sholat, temani saya, tidak usah sholat. Ya, nanti sholat subuhnya nanti aja digabung sama zuhur. Taat gak? Jadi suami sedang butuh ditemani istrinya, kemudian waktunya subuh datang, sudah nggak usah sholat, kamu harus taat kepada saya, temani saya, karena ini adalah kewajibanmu. Sholat subuhmu biar lewat nanti dijamak sama zuhur, boleh?
Ya enggak boleh, karena subuh itu waktunya sampai sampai syuruk. Jangan sampai syuruk. Sampai matahari terbit. Kalau syuruk itu waktu sholat syuruk itu matahari sudah tinggi. Ya. Kemudian sholat subuh itu tidak bisa dijamak dengan zuhur. Meskipun kondisi apapun, musafir atau enggak musafir, enggak ada menjamak subuh dengan zuhur atau menjamak subuh dimundurkan ke isya, enggak ada. Bikin-bikin sendiri ini. Ya. Taib. Jadi ibu-ibu kalau misalkan suami subuh-subuh bangun kemudian minta ditemani, temani dulu aja. Enggak apa-apa. Ini ketaatan kepada suami lebih didulukan daripada sholat. Enggak bisa. Ya, kecuali kalau waktunya masih luas, ya tidak masalah. Tapi kalau waktunya sempit, maka Allah mengatakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu telah ditentukan waktunya oleh Allah dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan. Kita lanjutkan lagi. Wa min dzalika masalan. Ini mulai diperinci tentang perkara-perkara dosa yang tidak boleh ditaati sang istri. Di antaranya adalah antuti'ihi fi izalati sya'ri wajhiki tajammulan lahu. Hati-hati, yaitu jangan sampai mentaati suami ketika disuruh menghilangkan bulu wajahmu dalam rangka untuk mempercantik diri. Biasanya dicabuti ini apa namanya ini? Alis. Itu alisnya itu kurang bengkok itu, cabutin aja. Supaya lebih cantik, supaya saya senang gitu. Jangan. Daripada dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-namisah wal mutanammisah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang mencabuti bulu di wajahnya atau wanita-wanita yang minta dicabutkan bulu wajahnya. Pergi ke salon, ayo coba cabut ini. Sama, yang mencabut juga ya. Jadi yang melakukan atau yang diperlakukan sama-sama dilaknat oleh Nabi SAW. Wanita-wanita yang melakukan aktivitas ini, ya, maka dia dilaknat oleh Rasulullah. Kalau ada laknat berarti itu adalah dosa besar, bukan dosa kecil. Ya. Jadi wanita-wanita yang suka membentuk alisnya atau mencabuti alisnya, maka ini termasuk merubah ciptaan Allah. Tidak boleh. Loh, kurang bagus, kurang cantik misalnya. Sudah bagus. Karena Allah menciptakan manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia itu pada sebaik-baik ciptaan bentuk. Ya. Coba lihat manusia dibandingkan dengan hewan yang paling ganteng, atau manusia perempuan bandingkan dengan hewan yang paling cantik sekalipun. Apa hewan yang paling cantik? Ya tidak ada. Ya, yang paling mendekati misalnya monyet. Monyet juga tidak cantik, ya kan? Masih jauh lebih cantik manusia dibandingkan dengan hewan. Bahkan Allah menjadikan keistimewaan manusia tidak hanya bentuk tubuhnya yang bagus, cara berjalan paling indah adalah manusia berjalan tegak. Sementara hewan-hewan itu tidak ada yang berjalan tegak. Ada kira-kira hewan yang berjalan tegak begini? Nggak ada. Coba lihat gajah itu. Dia besar badannya tapi berjalannya pun juga tidak tegak. Onta dan lain sebagainya. Sekalipun yang paling mirip orangutan misalnya, tetap berjalannya tidak tegak. Ya, tidak qawim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikutnya disebutkan oleh para ulama, wa min dzalika, dan di antara hal yang tidak boleh ditaati oleh sang istri adalah antuti'ahu fi tarkil khimari 'indal khuruji minal bait. Jangan sekali-kali sang istri itu taat kepada suaminya kalau disuruh melepaskan kudung atau kerudung, ya, ketika keluar rumah. Jadi kadang-kadang suami itu begitu, tidak apa-apa, sudah keluar aja cepet-cepet. Ini saya butuh ini kopi segera. Loh, saya ngambil apa namanya jilbab dulu. Nggak usah, sudah cepet. Nggak kelihatan orang kok. Jangan. Ya, tetap keluar rumah harus pakai kerudung. Ya,
Taib. Li'annahu yuhibbu an yatabaha bijamaliki amaman nas. Karena kadang-kadang suami itu ingin membanggakan dirimu di hadapan teman-temannya tentang kecantikanmu. Ini kadang-kadang ada sifat laki-laki begitu. Jadi pingin pamer istri. Ya. Kadang-kadang disuruh ke warung, ayo belikan kopi. Sudah nggak usah pakai jilbab, sebentar aja. Maksudnya pamer. Kepada siapa? Kepada temennya yang ada di warung. Apalagi zaman sekarang nggak pakai ke warung, medsos, ya langsung difoto isinya, upload, posting, Facebook. Gayanya bicaranya sepertinya nggak pamer, tapi pamer kadang-kadang. Ya alhamdulillah istriku sudah selesai masak, difoto. Yang difoto bukan masakannya tapi orangnya. Ya, sama saja, pamer itu namanya. Ya. Jadi kadang-kadang juga mutu anaknya, alhamdulillah anak saya datang dari sekolah, tapi ibunya juga masuk. Ya, alhamdulillah pekerjaan selesai dibantu istri, yang difoto adalah istrinya. Jadi ini semuanya adalah dilarang. Kenapa demikian? Karena dia menampakkan istrinya di hadapan orang banyak, padahal tidak ada hak bagi orang banyak yang bukan mahram itu untuk melihat istrinya, apalagi hal-hal yang sifatnya itu harus ditutup seperti aurat dan semisalnya. Karena ada sebagian, ini terutama akhwat ya, kalau di luar itu tertutup, malu, jalannya menunduk, ketemu laki-laki nggak mau ngelihat, ya. Tapi kalau lihat Facebooknya semuanya ada, gaya, semua gaya ada, miring kanan, miring kiri, monyong-monyong itu ada semua. Ya. Betul ini. Tapi kalau di jalan tertutup rapi, menunduk jalannya, ketemu laki-laki menunduk, tapi ngelirik, ya. Ada seperti itu. Ketika lihat di medsosnya luar biasa, semua gaya ada. Yang gini-gini lah, gitu. Foto begini, apa maksudnya gini itu? Minta poligami. Ada sampai seperti itu, iya kan? Nah, ini berarti apa? Berarti dia hanya menampakkan sesuatu yang tidak sebenarnya. Kita lanjutkan lagi. Kemudian faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sinfani min ummati min ahli nari lam arahuma. Ada dua kelompok manusia dari umatku ini termasuk penduduk neraka, tapi aku belum pernah melihatnya. Jadi pada zaman Nabi belum bermunculan, sekarang banyak. Ya, pada zaman Nabi belum bermunculan. Siapa itu? Dua kelompok manusia termasuk penghuni neraka, tapi umatnya Nabi Muhammad. Apa artinya? Muslim, muslimah. Dua kelompok. Siapa itu? Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihan nas. Satu kelompok kaum, mereka selalu membawa senjata atau cemeti, ya, seperti ekornya sapi yang mana dia pakai memukuli manusia. Apa ini? Sebagian para ulama mengatakan ini bahasan atau bahasa kiasan dari ungkapan pemimpin-pemimpin yang semena-mena. Ya, suka mukul, suka menghukum, suka mendenda dan lain sebagainya. Sebagian mengatakan demikian. Sebagian yang lain mengatakan itu zahirnya demikian. Ada orang-orang yang berkuasa lalu kemudian membawa cemeti, dicambukin semua orang-orang, seperti kayak di India gitu. Ya, ada. Cuman masalahnya ini adalah umat Islam gitu loh. Nanti akan ada. Kalau di tempat kita belum ada, suatu ketika nanti pasti akan ada. Ya, manusia-manusia yang zalim, aniaya, suka menyambuhi manusia yang lain. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun ru'usuhunna ka asrimatil bukhti al mailah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Kata Rasulullah, kelompok yang kedua adalah kaum wanita. Berarti muslimah atau enggak ini? Muslimah, karena Rasul menyebutkan umatku. Kaum wanita yang mana mereka ini berpakaian tetapi hakikatnya telanjang. Bagaimana pakaian telanjang itu? Secara lahiriah ada kain, tapi apa? Tapi orang melihatnya sepuasnya, dia bisa melihat auratnya. Seperti tipis, ngecap,
apa namanya, ketat atau tidak lengkap, ya, seperti yang di Bali. Ya, itu ada seperti itu. Nah, seperti yang dikatakan oleh Nabi, semuanya ini sudah ada. Perempuan berpakaian, ya jilbaban, tetapi subhanallah jilbaban kecil, kemudian pakai jin ketat. Ada? Nah, banyak. Bawahannya jin ketat, atasannya setan ketat. Ya, ada seperti itu. Jadi kayak begini ini diingatkan oleh Rasulullah, wanita-wanita yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang, kemudian kalau berjalan berlenggak-lenggok, bahkan kepalanya itu seperti punuknya onta. Di sini ada apa istilahnya itu, rambutnya atau mungkin hiasan di atasnya begitu. Dan subhanallah sempat kami melihat, ya, ketika main ke tempat saudara, di situ ada televisi menyala, di situ ada perempuan memandu acara ceramah agama pagi-pagi, ya, pakai jilbab tapi ketat sekali, kemudian di atasnya itu ini rapi semuanya ini, ya, jilbabnya ketat begitu, dimasukkan ke dalam bajunya begitu, kemudian di sini ada kayak kukusan begitu di atasnya, ya. Ini seperti apa yang dikatakan oleh Nabi. Jadi kalau berjalan ya lenggak-lenggok gitu loh, ya. Jadi seperti itu yang dikatakan oleh Nabi. Kemudian mereka ini tidak akan masuk ke dalam surga, dan mereka tidak akan mencium bau surga, padahal bau wanginya surga itu bisa tercium dari jarak perjalanan sejauh sekian dan sekian lamanya. Sebagian mengatakan 40 tahun, sebagian mengatakan kurang dari itu atau lebih dari itu. Baik, kita skor dulu untuk adzan dan kita akan lanjutkan lagi insyaallah. Silakan adzan dulu. Allahu a'lam. Kita lanjutkan kembali. Berikutnya, wa min dzalika, di antara hal itu yaitu perkara yang tidak boleh ditaati oleh sang istri ketika diminta oleh suaminya adalah antuti'ihi fil wat'i fil mahidhi aw fi ghairi ma ahallallahu, faqad qala man ata haidhan aw imra'atan min fi duburiha aw kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Ibnu Majah yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Jangan sampai si wanita itu taat kepada suaminya ketika hendak digauli suaminya saat haid, yaitu di tempat haidnya. Artinya kalau tidak di tempat haidnya boleh, ya, boleh. Taib. Makanya ketika ada sebagian para suami bertanya kepada para masyayikh, boleh nggak sang suami itu melakukan masturbasi tetapi yang melakukan adalah tangannya istri? Maka dijawab oleh para ulama, boleh. Kenapa demikian? Karena ini termasuk keumuman hubungan suami istri, terutama ketika haid, karena yang dilarang itu adalah mengumpuli istrinya yang sedang haid di tempat haidnya, dan itu masuk ke dalam keumuman sabda Rasulullah, isna'u kulla syai'in illa an-nikah, yakni jima'. Lakukan segala sesuatu boleh kepada istrimu yang haid kecuali jima', yaitu hubungan biologis. Yang lainnya boleh semuanya. Kemudian beliau juga mengatakan, yaitu atau berhubungan biologis bukan pada hal yang dihalalkan oleh Allah. Nanti akan dijelaskan, yaitu misalnya menggauli istri pada, mohon maaf ya, pada duburnya. Ini juga dilaknat. Rasulullah bersabda, man ata haidhan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa, ini laki-laki, menggauli istrinya yang sedang haid, ya, jima, atau menggauli istrinya pada atau dalam duburnya, atau dia mendatangi dukun lalu membenarkan perkataan dukun, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi para ulama mengatakan dari hadis ini, maka semua hubungan biologis bagaimanapun bentuknya, caranya, modelnya, kebiasaannya dan lain sebagainya, maka boleh kecuali dua hal ini,
Yang pertama menggauli istrinya saat haid, yang kedua menggauli istrinya pada, mohon maaf, duburnya. Yang lainnya boleh. Makanya menurut pendapat yang kuat tentang hal-hal yang disebutkan oleh sebagian para ulama, yaitu dengan apapun yang dilakukan maka ini boleh. Kemudian selanjutnya, wa min dzalika an tuti'ihi fi dzuhuri 'ala ar-rijali wal ikhtilati bihim wa musafahatihim. Di antara yang tidak boleh ditaati oleh sang istri kepada suaminya adalah yaitu ketika disuruh untuk ketemuan dengan kaum laki-laki dan bercampur baur dengan laki-laki, dan juga menyalami tangan-tangan kaum laki-laki. Jadi misalnya suaminya dengan istri yang mengatakan, itu salami itu, siapa itu? Itu kawan saya itu, ya, biar kenal, ayo kenalan sama teman saya, salaman. Istri mengatakan, maaf sang suamiku, saya tidak boleh bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahram. Ya, atau misalnya bercampur baur dengan kaum laki-laki yang bukan mahramnya, menolak dengan cara yang baik. Ya, atau tampil di hadapan kaum laki-laki meskipun acara-acara keagamaan, ya, tetap tidak boleh, karena jadi tontonan kaum laki-laki tidak boleh, apalagi untuk menyanyi, apalagi untuk joget dan lain sebagainya, ini tidak diperbolehkan. Faqad qala ta'ala wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 53, maka atau dan apabila kamu sekalian meminta sesuatu keperluan kepada kaum wanita, maka mintalah mereka kaum wanita itu dari balik hijab. Jadi nggak usah ketemuan. Ya, makanya termasuk kebenaran apabila di rumah itu ada perempuan, kemudian datang Gojek atau siapapun yang datang laki-laki yang bukan mahram, itu tidak harus dibuka pintunya. Ya, silakan mengatakan dari dalam, mohon maaf letakkan di teras saja, nanti kami ambil. Ini termasuk kebaikan. Ini mengamalkan firman Allah Subhanahu Wa Taala ini. Atau sebaiknya kalau kita mungkin biasa pesen makanan atau barang-barang dari luar, yang nganter itu laki-laki nggak tahu kenal atau enggak, bukan mahram kita, maka kalau bisa di luar rumah itu disediakan tempat, ditulis biar nggak pakai bicara lagi, tempat paket, ya, letakkan di sini dan semisalnya, itu lebih aman, ya, karena memasukkan orang asing ke dalam rumah itu harus minta izin kepada sang suami. Kemudian Rasulullah mengatakan, waqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, iyyakum waddukhulu 'alan nisa. Qila ya Rasulullah afara'aital hamwa wa huwa qaribuz zauji ka akhihi wa ibni akhihi wa ammihi wa ibni ammihi wa nahwihim. Qala al-hammu al-maut. Kata Rasulullah dalam hadis, yaitu waspadalah kamu, hati-hati ketika masuk menemui kaum wanita, ya. Kemudian Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau dengan hamu? Hamu itu ipar-ipar atau saudaranya. Maka Rasulullah, dia itu adalah kerabatnya suami atau saudaranya suami atau anak dari saudaranya atau pamannya, anak pamannya atau anak dari pamannya dan semisalnya. Maka Rasulullah mengatakan ipar itu maut. Apa maksudnya? Iparnya belum maut, dibilang maut. Ipar itu maut. Apa maksudnya ipar itu maut? Artinya adalah sebagaimana manusia berhati-hati dari kematian, maka dia harus lebih hati-hati lagi dengan ipar. Ya. Kadang-kadang ketika dilanggar ini maka terjadilah perbuatan yang tidak baik. Makanya Rasulullah menyuruh hati-hati dengan ipar. Kenapa demikian? Karena orang biasanya nggak curiga. Ipar datang masuk rumah, orang menganggap oh itu saudara, nggak ada curiga. Tapi kalau orang lain, tetangga yang nggak kenal, nggak apa, masuk rumah perempuan, mereka langsung waspada, curiga. Tapi kalau ipar, mereka menganggap oh itu saudara sendiri kok, oh di dalam rumahnya ada suaminya. Makanya di sini harus lebih hati-hati ketika si laki-laki yang bukan mahram itu ipar sendiri, ya. Harus lebih hati-hati, harus lebih menjaga. Karena banyak kejadian, ternyata apa? Ternyata berbuat hal yang tidak dihalalkan dengan ipar sendiri, bahkan sampai hamil dengan iparnya dan seterusnya. Ini terjadi. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, wa qisi 'ala dzalika kullama yukhalifu syar'a rabbiki.
maka kiaskanlah segala hal yang menyelisih syariat Tuhanmu, maka itu dilarang juga. Fala taghtari bima yalzamuki minat ta'ati li zaujiki, maka jangan tertipu wahai kaum wanita dengan perkara-perkara yang mengharuskanmu untuk taat kepada suamimu, hatta tuti'ihi fil ma'siyah, sehingga kemudian jatuh kepada kemaksiatan. Fa innamat at-ta'atu fil ma'rufi wala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ketaatan kepada suami itu dalam perkara yang ma'ruf, dan tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara kemaksiatan. Apa contohnya lagi? Contohnya lagi adalah seperti yang dikatakan oleh dalam sebuah hadis, la'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-washimat wal mustawshimat. Ya. Nabi melaknat wanita-wanita yang bertato dan minta ditato. Jadi dulu pada zaman jahiliyah, tato ini perbuatan kaum wanita. Zaman Rasulullah, zaman sebelum Rasulullah datang, tidak ada laki-laki pakai tato. Ya, makanya dalam hadits yang disebutkan Rasulullah melaknat wanita-wanita yang bertato atau mentato. Kenapa wanita? Karena memang ini pekerjaan wanita dahulu, jahiliyah. Nah sekarang laki perempuan pakai semua. Padahal itu dilaknat semuanya. Jadi tidak khusus untuk perempuan, tapi laki-laki pun bertato juga sama dilaknat. Ini hampir sama dengan Allah melaknat wanita-wanita yang meratapi mayat. Kenapa wanita yang disebutkan bukan laki-laki? Karena biasanya wanita yang begitu. Kalau laki-laki meratapi mayat lebih parah lagi, dan dilaknat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memakai tato yang dimasukkan tinta ke dalam itu sehingga menjadi bentuk warna-warna, bentuk gambar dan lain sebagainya, ini dilaknat. Kenapa demikian? Disebutkan oleh para ulama, alasannya karena itu dilarang oleh Nabi dan dilaknat dosa besar itu. Kemudian karena itu adalah merubah ciptaan Allah, dan dia merasa tidak puas dengan ciptaan Allah yang sudah bagus. Seolah-olah dia protes kepada Allah, oh ini kok nggak ada gambarnya, digambar. Ya, maka ini termasuk yaitu tidak ridha kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga melanjutkan wan namisat wal mutanammisat. Nabi juga melaknat wanita-wanita yang namisah. Namisah itu artinya adalah mencabut apa tadi? Bulu di wajah. Ya. Kemudian apalagi wal mutafallijati lil husni al mughayyirati li khalqillah. Demikian pula Nabi melaknat wanita-wanita yang mengikir giginya. Mengikir kenapa? Karena untuk kecantikan sehingga merubah ciptaan Allah. Jadi mengikir gigi, dirapikan, diratakan semua supaya kelihatan lebih bagus. Padahal sudah bagus ya. Maka ini dilaknat. Tetapi para ulama memberikan pengecualian, kecuali kalau babnya adalah pengobatan, mengembalikan kepada fungsi normalnya, maka ini termasuk bab tadawi. Pengobatan itu dibolehkan. Contohnya apa? Contohnya orang yang ditakdirkan ya, nasallallahu afiyah, ditakdirkan dia punya gigi yang berantakan, maju mundur, ya. Kemudian dirapikan dengan cara apa? Pakai behel atau semisalnya. Ini boleh. Kenapa demikian? Ini termasuk babnya tadawi. Rasulullah mengatakan tadawau, berobatlah kalian. Ini termasuk memperbaiki yang kurang baik atau yang rusak dan semisalnya. Atau misalnya disebutkan oleh para ulama, mohon maaf ya, misalnya susunan gigi itu terlalu maju ke depan misalnya, sehingga ketika untuk makan, ketika untuk berbicara agak kesulitan, maka ini pun juga dibolehkan dikembalikan kepada fungsi normalnya. Dengan cara apa? Dengan cara yang biasa dilakukan oleh para ahlinya. Ini diperbolehkan. Tapi kalau sudah biasa, lalu dikikir, dibentuk, diapain begitu, ya, diratakan supaya lebih bagus, lebih indah, maka ini dilaknat oleh Rasulullah SAW. Termasuk juga yang dilakukan oleh sebagian orang operasi plastik, ya, operasi plastik, dimancungkan, dipesekkan, misalnya, kemudian dagunya dilancipkan, apalagi biasanya kelopak matanya dibuang, ya. Orang-orang Korea itu biasanya kan agak sipit ya. Itu menjadi kebiasaan mereka itu operasi. Jadi orang tuanya itu memberikan semangat ketika sekolah. Lulus SD operasi mata, kelopak yang atas dikurangi supaya nggak sipit. Lulus SMP kelopak bawahnya dibuang.
Ya, lulus SMA apa namanya? Dagunya dimancungkan misalnya. Itu kebiasaan orang kafir di Korea seperti itu. Makanya antum lihat orang-orang Korea itu yang laki-laki itu cantik-cantik, bukan ganteng. Ya, itu karena operasi wajah. Nah, ini semua dilaknat oleh Rasulullah karena merubah ciptaan Allah. Termasuk diantaranya adalah yaitu al-wasilah. Nah, ini yang sering dilakukan oleh wanita. Apa al-wasilah itu? Wal mustausilah, wanita yang menyambung rambut dan minta disambungkan rambutnya. Apa itu? Baik rambut kepalanya atau rambut matanya atau yang lainnya. Menyambung rambut dulu orang-orang kita, orang Indonesia itu pakai apa itu? Gelungan, konde. Ini termasuk dilaknat, merubah ciptaan Allah atau memalsukan penampilan. Atau misalnya bulu mata palsu. Nah, ini kebanyakan wanita-wanita kalau acara-acara yang dianggap penting pakai bulu mata palsu. Ketika ditegur, loh kok pakai bulu mata palsu, itu kan menyambung rambut, tak boleh. Sekali tok aja nggak apa-apa. Sekali tok masuk neraka mau. Nah, kan nggak boleh, nggak mau, tidak boleh. Bahkan ada sebagian penceramah, sempat kami mendapatkan potongan video ketika ditanya tentang boleh nggak memakai bulu mata palsu ketika ada acara tertentu. Dia mengatakan fi tafsil. Oh, hukumnya perlu diperinci. Ya. Apa maksudnya? Jadi akhirnya membolehkan. Dia mengatakan bahwasanya kalau memang tujuannya adalah untuk mempercantik diri padahal bulu matanya sudah ada normal, maka haram. Tapi kalau itu keinginan suami, ya, dia mengatakan demikian. Kemudian suami itu merasa malu kalau isinya keluar, bulu matanya nggak ada, lalu dipasang karena mentaati suami, maka dibolehkan. Begitu mengatakan demikian. Ini masuk kepada bab kita, mentaati suami yang berlebihan sampai menerjang larangan Allah. Ya mestinya nggak boleh, mestinya menolak dia ini. Oh enggak, pas menikah sekali saja dalam seumur hidup. Kita katakan, siapa bilang engkau menikah sekali saja? Nggak ada jaminan engkau menikah sekali, bisa jadi 2-3 kali. Ya kan? Ternyata menikah suaminya meninggal. Kemudian menikah lagi, kan bisa. Berarti nanti pakai lagi, kan gitu. Yang kedua, tidak ada rukhsah memakai bulu mata palsu, menyambung rambut. Ini semuanya diharamkan, bahkan termasuk dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula mentaati suami dalam perkara-perkara yang terlarang, seperti misalnya suaminya menyuruh istrinya pakai parfum. Ayo pakai parfum biar wangi kalau keluar sama saya. Maka istri harus menolak dengan cara yang baik. Atau misalnya suami nyuruh bersolek, kamu yang bersolek yang istimewa, karena ini pertemuan istimewa, ya, supaya orang-orang takjub, ya, kagum kepadamu. Maka ini pun juga termasuk mentaati suami yang berlebihan, maka tidak boleh ditaati sang suami. Ikhwanna fiddin azakumullah, ini yang bisa kita sampaikan, dan kita sambung dengan pertanyaan. Pertanyaan, bolehkah istri menolak hubungan biologis karena takut kedinginan mandi pagi sebelum saat subuh? Ini malas ini. Ini perempuan malas. Ya. Nggak boleh. Ya bisa direbus, kan bisa airnya. Ya, kalau malas direbus airnya. Nanti suaminya suruh ngerebus. Ya, saya mau suamiku tapi rebuskan air. Kan enak. Imbang. Pertanyaan tentang sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yaitu qobliyah atau ba'diyah. Hal ini Nabi anjurkan kerjakan di rumah tentang sholat di rumah tersebut, tentang sholat sunnah tersebut. Namun apabila seperti biasa dikerjakan di masjid pula, hal ini tidaklah menyelisih sunnah. Jawabannya tidak. Ini masalah afdhaliyah saja. Jadi afdhalnya sholat sunnah di rumah, ya bagi laki-laki ya, sholat fardu di masjid. Tapi kalau ada hal yang lain, misalnya kalau pulang ke rumah langsung sibuk sehingga lupa sholat sunnah, ya mending di masjid. Ya, karena Nabi pun juga pernah sholat sunnah di masjid. Pernah Rasulullah sholat ba'diyah Jumat di masjid, pernah pula di rumah. Ya, sahabat Nabi juga ada yang sholat sunnah di masjid. Tapi seperti hukum asalnya, maka sholat sunnah itu di rumah, sholat fardu bagi laki-laki di masjid. Tapi kalau ada hajat kebutuhan yang lain, maka boleh-boleh saja, yaitu
sholat sunnah itu di masjid. Bahkan kalau ada hajat atau kondisi mendesak, sholat fardu laki-laki di rumah boleh ketika sakit misalnya, hujan dan semisalnya. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita terhadap mertua yang suka iri atau cemburu bila anaknya membeli barang bagus untuk istrinya seperti elektronik dan lain-lain? Ya pastilah, ya. Jadi wong yang cemburu itu ibunya, ya kan, ibu suami kita kan, ibu suaminya kan gitu. Yang beli itu anaknya, yang merawat dari kecil ibunya. Kok tiba-tiba belikan barang-barang yang bagus-bagus untuk orang lain yang dinikahi? Ya pasti itu ada rasa cemburu. Cuman ya sang suami harusnya mengerti, yaitu bagaimana perasaan sang ibu. Ya, karena sang suami meskipun dia punya istri berapapun atau punya anak berapapun, tetap dia wajib berbakti kepada orang tuanya. Beda dengan istri. Ketika menikah beralih tanggung jawab pada sang suami. Ya. Makanya sang suami itu tanggung jawabnya lebih besar kepada istrinya daripada orang tuanya istri. Orang tua mengasuh, mengayomi anak perempuan itu sampai umur menikah saja. Tapi suami bertanggung jawab atas istrinya seumur hidup sang istrinya. Sekarang begini, perempuan lahir diasuh oleh ayah ibunya sampai umur berapa? Menikah umur berapa biasanya? Anggap saja 20, 21, 22. Sudah dinikahi oleh laki-laki. Saat akad nikah maka semua tanggung jawab berkaitan dengan nafkah, pengayoman, pendidikan dan lain sebagainya itu berada di tangan suami. Sampai berapa tahun? Ya, berapa umurnya? Ternyata umurnya sampai 100 tahun. Berarti tanggung jawabnya berapa tahun? Dikurangi ketika masa menikah 20 tahun, berarti 80 tahun ditanggung oleh sang suami. Makanya tanggung jawab suami itu besar. Ya. Jadi kalau orang tua itu cemburu kepada anaknya yang membelikan barang-barang mewah untuk istrinya itu wajar. Makanya sang suami harus perhatian kepada istrinya. Jangan sampai kemudian timbul cekcok. Dan ini memang penyakit ya. Kalau istri itu tinggal sama mertua itu biasanya ribut. Ya itu karena apa? Karena masing-masing mempunyai rasa memiliki. Istri merasa memiliki suaminya, ibu merasa memiliki anaknya. Pantas kalau ada cemburu. Sehingga antum ya laki-laki kalau misalnya menikah kemudian diperkirakan nanti kalau dikumpulkan dengan orang tua antum akan cekcok ribut, mending cari rumah sendiri atau ngontrak dan semisalnya, tapi tetap sambung dengan orang tuanya. Ya. Dan anak laki-laki atau seorang laki-laki tidak layak kemudian mengabaikan ibunya. Dan anak laki-laki itu tidak ada ruginya ketika dia menafkahi ibunya. Karena apa? Karena ini termasuk tingkatan silaturahmi yang paling tinggi adalah kepada orang tuanya sendiri. Ingat, tingkatan silaturahmi yang paling tinggi yang dilakukan oleh seseorang itu adalah berbakti kepada orang tua. Karena orang tua itu adalah rahim yang paling apa? Dekat. Lebih dekat daripada saudara, lebih dekat dari paman, lebih dekat daripada bibi. Orang tua itu yang harus disambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi dengan orang tua adalah dengan cara berbakti, termasuk memberi nafkah, memberi uang, memberi bantuan dan lain sebagainya. Dan ingat satu hal yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya ketika kita ini berbakti kepada orang tua berarti kita silaturahmi yang paling tinggi kita lakukan. Maka Allah menjanjikan orang yang bersilaturahmi, apalagi silaturahmi yang paling tinggi, itu akan diberikan dua hal di dunia sebelum di akhirat. Apa itu? Umurnya dipanjangkan dengan keberkahan. Yang kedua, dimudahkan rezekinya. Antum lihat, orang-orang meskipun dia punya keluarga tapi tetap berbakti kepada orang tuanya, biasanya rezekinya lancar. Ya, biasanya begitu. Coba lihat aja, perhatikan mereka-mereka yang subhanallah orangnya baik, taat kepada Allah, sholatnya bagus, kemudian kok lancar, rezekinya bagus, tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya. Karena memang dia mendapatkan apa yang dijanjikan, menyambung silaturahmi. Dan silaturahmi yang paling tinggi adalah berbakti kepada orang tua. Karena orang tua adalah rahim yang paling dekat. Jadi
intinya seorang suami harus bijaksana ketika membelikan barang kepada istrinya, maka belikan juga orang tuanya sesuai dengan kebutuhan. Tentu saja beda ya kebutuhan orang tua dengan istri ya, karena biasanya istri lebih canggih kebutuhannya. Ya, jadi ibu misalnya istri dibelikan HP yang canggih misalnya, ibu juga pengen HP, belikan HP meskipun tidak terlalu canggih, paling tidak dia bisa WA lah gitu. Ya, kalau masih bisa dibelikan, tidak ada masalah. Allahu a'lam. Apakah wajar jika suami dan teman-temannya di grup chat WA bercanda soal poligami, padahal mereka secara ilmu dan harta tidak punya kemampuan untuk berpoligami? Jika ditanya alasannya, kalau menikah lagi nanti pasti rezeki bertambah, padahal istri tidak nyaman dengan candaan dan omongan seperti itu karena menyakiti. Poligami bukan untuk candaan. Poligami bukan untuk candaan. Ini satu. Yang kedua, Rasulullah yang selama ini yang kami ketahui, Rasulullah tidak pernah menyuruh poligami. Siapa yang bisa menyampaikan kepada kami? Ada perintah dari Rasulullah poligami? Ayo silakan sekarang. Ada nggak? Perintah Nabi untuk poligami ada nggak sekarang? Yang ada itu firman Allah, yaitu apa? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa rubah. Nikahilah wanita-wanita yang baik-baik untuk kamu, 2, 3, 4. Para ulama berpendapat apakah ini murni perintah sehingga itu hukumnya sunnah, ataukah ini perintah dengan syarat sehingga itu menunjukkan mubah. Pendapat yang kuat ini adalah perintah yang sifatnya mubah, karena sebelumnya ada syarat, fa in khiftum alla ta'dilu fil yatama fankihu. Coba diperhatikan ayatnya nanti. Artinya apa? Lepas daripada poligami itu sunnah atau mubah, ya, poligami bukan untuk candaan. Memang biasa ya, kalau di grup itu bahasanya poligami pasti rame, pasti itu. Karena itu disukai oleh laki-laki, ya. Dan yang tersinggung, yang marah adalah ibu-ibu. Ya wajar, dong, yang dibicarakan adalah kaum wanita. Kemudian di nomor 2 kan nanti akhirnya wajar kalau marah. Ya, cemburu iya, para istrinya Nabi juga cemburu kan gitu. Maka sekali lagi, poligami itu bukan untuk dijadikan bahan candaan, tapi untuk diapain? Dilaksanakan bagi yang mampu. Iya kan? Bukan untuk candaan. Rasulullah pernah nggak bercanda tentang poligami? Enak loh poligami, gitu pernah? Nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Rasulullah itu menganjurkan, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai kaum muda yang mampu menikah, silakan menikah. Rasul tidak mengatakan poligami. Artinya apa di sini? Poligami itu masalah yang sifatnya itu seperti kebutuhan seorang laki-laki. Jadi sama halnya dengan orang makan. Orang kalau lapar pasti nyari makan. Demikian pula seorang laki-laki, kalau dia butuh, tidak cukup satu, pasti nyari yang kedua. Jadi nggak disuruh pun budal gitu loh. Nah, sekarang kan enggak, banyaknya itu kowar-kowar kesana kemari tapi nggak budal-budal. Iya kan? Kalau seperti ini ya mending diam saja, nggak usah bicara-bicara macam-macam. Taib. Apakah meluruskan rambut termasuk pada merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla? Allahu a'lam ya, ada beda pendapat dalam masalah meluruskan rambut keriting. Sebagian mengatakan termasuk merubah ciptaan Allah. Sebagian lain mengatakan ini boleh-boleh saja asalkan untuk suaminya, karena ini tidak permanen, nanti kembali lagi keriting lagi gitu loh. Maka sama dengan kebalikannya, rambut lurus dikeriting, boleh nggak? Ada beda pendapat. Sebagian mengatakan merubah ciptaan Allah, tapi sebagian yang lain mengatakan bukan merubah ciptaan Allah, karena kembali lagi nanti asalnya, nanti tumbuhnya kan seperti sedia kala lagi. Jadi untuk kehati-hatian ya, kalau memang ragu maka tinggalkan dulu. Allahu a'lam. Sama dengan meluruskan ini ya. Taib, yang terakhir, bagaimana suami yang tidak mau diajak diskusi? Menyikapi suami yang tidak mau diajak diskusi, prinsip dia adalah istri manut saja. Ini karena nggak ngaji ini, ya. Kalau dia prinsipnya istri harus nurut, manut, nggak pakai diambil pendapatnya. Sampaikan kepada dia bahwa Rasulullah mengambil pendapatnya kemarin siapa? Istrinya yang bernama Ummu Salamah. Bahkan pendapatnya beliau akhirnya diambil sehingga menyelesaikan masalah dengan izin Allah. Apa masalahnya kemarin? Sekian banyak sahabat tidak mentaati arahan Nabi. Ya, ketika waktu mau umroh, suruh menyembelih hewannya nggak mau, suruh mencukur rambut nggak mau.
menemui Ummu Salamah, disarankan oleh Ummu Salamah, kamu kalau pengen ditaati, karena mereka sekarang ragu, maka kamu keluar, panggil tukang cukur, sembelih sendiri kamu hewanmu. Dilakukan betul, langsung mereka taat semuanya. Selesai masalahnya dengan usulan seorang istri. Jadi kalau sang suami ini mengatakan istri manut saja, tidak usah bertanya atau membantah karena prinsip dia laki-laki adalah pemimpin. Iya pemimpin, tapi kemudian tidak seperti itu. Ya, kadang-kadang pendapatnya istri ini bagus gitu loh. Meskipun secara akal laki-laki lebih, yaitu mendahulukan akal. Artinya apa? Lebih cepat kalau berpikir dan semisal. Tapi kadang-kadang harus diterima usulan istri. Jika istri membuat kesalahan atau tidak melakukan sesuai kemauan suami, dianggap sebagai istri tidak solihah. Apa dulu masalahnya? Kadang-kadang istri itu tidak mampu karena keterbatasan gitu loh. Tanpa bertanya kenapa istri melakukan hal tersebut, beliau juga sangat sensitif dan mudah tersinggung. Ini kekurangan sang suami. Tapi seperti ini, mestinya kita ini jangan melihat kekurangannya saja. Cari segera kelebihan suami, tutupi kekurangannya, dan terus komunikasi. Bahkan para ulama mengatakan kebanyakan perceraian itu terjadi karena kurang komunikasi. Kebanyakan perceraian itu terjadi karena kurangnya komunikasi. Jadi sering-sering sekali komunikasi. Lihat bagaimana Rasulullah di masa Aisyah sedang haid. Apakah Rasulullah meninggalkan istrinya? Tidak. Sementara sebagian kaum laki-laki sekarang, kalau istrinya haid sepekan kan sudah nggak di rumah. Ngapain? Main dengan temannya di luar sana. Tidak benar. Rasulullah membaca Al-Quran di pangkuan Aisyah yang sedang haid. Ini luar biasa. Diambil hikmah oleh para ulama bahwasanya ini menunjukkan Rasulullah tetap harmonis, tetap romantis meskipun istrinya sedang haid. Cuman ada catatan, suami berusaha mendekati istrinya yang sedang haid, istri pun juga harus menjaga dirinya tetap bersih dan wangi, kan gitu. Meskipun dalam kondisi haid, maka Rasul tetap yaitu dekat dengan istrinya. Allahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Ini ada seorang wanita yang ditinggalkan suaminya meninggal ya. Jadi mau katanya dulu ketika ada suami, ladang pahalanya adalah suaminya. Apa? Ladang pahala. Ladang pahala lewat suaminya. Ya, sekarang suaminya meninggal, terus bagaimana solusinya untuk mencari ladang pahala itu? Punya anak enggak? Punya. Itu ladang pahala. Mengasuh anaknya, merawat anaknya dengan dia sendirian, apa istilahnya single parent, ya. Maka itu ladang pahala juga. Kalau misalkan dia harus pulang ke rumah orang tuanya, maka ladang pahala juga dengan orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya. Banyak ladang pahala. Kalau memang tidak ada, misal orang tuanya sudah nggak ada, anak nggak ada, dia bisa mengambil ladang pahala dari beribadah, ya, tekun sholat, tekun mengaji dan lain sebagainya. Banyak ladang pahala yang bisa dia panen. Allahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.